Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi, yaitu tentang nasib honorer ke depan. Nah, bagaimana nasib honorer ke depan Bapak Ibu? Ingat bahwa sesuai dengan informasi yang beredar, katanya honorer akan dihapus. Namun, hal ini teralat sesuai dengan pernyataan Menpan RB bahwa penghapusan honorer itu bertahap sampai dengan tahun 2026. Jadi, hal itu membuat lega Bapak Ibu honorer. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang menggembirakan ya tentang nasib honorer ke depan. Sekarang ya menjadi PR pemerintah dalam hal menyelesaikan persoalan honorer ini. Nah, bagaimana trik pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer Bapak Ibu? Simak informasinya jangan ketinggalan, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ya sedang menonton video ini, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Honorer hasil pendataan ASN 2022 akan dihapus. Apakah ini benar atau tidak? Ikuti terus informasinya. Menpan RB sampaikan 3 skenario untuk memperjuangkan nasib mereka. Berarti ini bukan dihapus Bapak Ibu, tetapi ya dengan trik yang dilakukan pemerintah nantinya ya Bapak Ibu honorer akan yang menjadi lebih bahagia lagi dengan kesimpulan yang ditempuh oleh pemerintah. Katanya setelah melewati berbagai rangkaian penataan non-ASN 2022, akhirnya para peserta hanya tinggal menantikan hasil finalisasi saja. Nah, kapan finalisasinya juga? Ikuti terus informasinya. Sebab proses selama ini mulai dari pendataan non-ASN di instansi pemerintah sampai pada tahapan prafinalisasi kemarin masih ditemukan beberapa persoalan. Sehingga berangkat dari ditemukannya persoalan tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN meminta PPK untuk kemudian memerintahkan masing-masing instansi melakukan verifikasi dan validasi kembali data yang telah dikirim. Hal itu dilaksanakan usai pengumuman hasil perekaman data tenaga non-ASN tersebut pada tanggal 8 Oktober 2022 beberapa hari yang lalu. Hingga setelah itu kemudian kembali dilanjutkan dengan pengujian publik dan perbaikan data sampai tanggal 22 Oktober 2022 kemarin. Dan ini sudah berakhir Bapak Ibu ya masanya perbaikan ini. Para honorer yang telah berkooperatif ikut serta dalam perekaman data ini hanya menantikan keputusan akhir dari BKN. Namun salah satu hal yang paling penting untuk tahapan saat ini adalah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang merupakan dokumen yang sangat krusial untuk tahap finalisasi penataan honorer dengan batas pengunggahan 31 Oktober 2022. Nah, ini Bapak Ibu, ya pengunggahannya ini tentunya dilakukan oleh operator atau admin. Sehingga perlu bagi tenaga non-aparatur sipil negara untuk upload surat tersebut. Ya, menguploadnya sampai pada aplikasi dan seterusnya rekapannya akan dikirim oleh operator atau admin instansi. Lalu honorer hasil penataan non-ASN 2022 akan dihapus. Menpan RB sampaikan 3 skenario untuk memperjuangkan nasib mereka. Menteri Pembangunan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengambil sikap yang akan ditempuh dalam menuntaskan persoalan ini. Setidaknya ada 3 langkah yang akan dilalui untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Pertama, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua, tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Dan ketiga, tenaga honorer diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau seandainya hal ini akan diterapkan, poin kedua ini sepertinya tidak untuk menyelesaikan persoalan honorer. Ya. Jadi kemungkinan langkah pemerintah dalam hal menyelesaikan kasus honorer ini yaitu langkah pertama dan langkah ketiga, yang mana langkah pertamanya seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, baik itu P3K maupun sejenisnya. Dan yang ketiga, tenaga honorer non-ASN diangkat berdasarkan skala prioritas. Nah, tentunya berdasarkan skala prioritas ini mungkin bertahap Bapak Ibu, itu maksudnya menurut saya pribadi. Setiap
skenario yang diambil oleh pemerintah atau Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas akan memiliki masing-masing implikasi, baik itu terhadap anggaran negara maupun bagi honorer itu sendiri. Sehingga melihat jumlah hasil penataan pertama, usai pengumuman hasil penataan 8 Oktober 2022, sudah menjadi pekerjaan besar bagi Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Badan Kepegawaian Negara untuk kedepannya. Perihal penghapusan tenaga honorer yang merupakan tulang punggung bagi instansi pemerintah dari dulu, menimbulkan berbagai penolakan dari beberapa daerah. Tentu disebabkan karena begitu banyak honorer yang harus dikorbankan di daerah jika penghapusan ini akan terjadi. Sehingga butuh konsentrasi penuh bagi pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini. Honorer hasil penataan non-ASN 2022 dihapus, itu satu pertanyaan. Adapun tujuan pemerintah mendata semua non-ASN, yaitu melaksanakan pemetaan dan juga untuk mengetahui jumlah yang tersebar saat ini di seluruh instansi pemerintah. Namun honorer jangan khawatir, itulah 3 skenario tadinya yang telah disampaikan oleh Menpan RB untuk memperjuangkan nasib Anda. Dalam hal ini, skenario pemerintah memperjuangkan nasib Bapak Ibu honorer non-ASN. Ada 2 hal penting dalam skenario-nya, yaitu seluruhnya diangkat menjadi ASN, dan yang ketiga, diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Poin kedua, itu bukan solusi penyelesaian permasalahan honorer. Demikian informasi yang Bapak Ibu, yang mana informasi ini merupakan kabar baik bagi Bapak Ibu honorer non-ASN yang telah terdata melalui aplikasi penataan BKN. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.